Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini SPDI, Guru Agama Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 angkatan ketiga LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, hari Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Serui. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 12 dengan materi pokok indahnya membangun mahligai rumah tangga. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Bersedia siap? Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pelajaran kita awali dengan berdoa ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Syukur ini kalian sehat semua dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang terakhir diutus ke muka bumi ini. Dan saya akan absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk, baiklah saya absen ya. Muhammad Khairul Yani, Muhammad Syar'i, Zidan Agustian, Ridwan Adi Nugroho, Diawan Hafid, Ahmad Sahril,
Ira Mirantika, Hadir. Nur Saskia, Hadir. Adelia Risma, Hadir. Nur Hanifa, Hadir. Hani Maharani, Hadir. Dini Damayanti Kasri, Hadir. Marcela Anjarwati, Hadir. Nikmawati Bahtiar, Hadir. Faza Ridwanillah. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita masuk ke materi kita, maka kita akan menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang bernegara, berbangsa Indonesia dan cinta kepada tanah air kita. Maka kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Dan saya minta kalian berdiri semua ya untuk menyanyikan lagu. Baiklah, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pertama kita di semester 2, mungkin kalian masih ingat materi yang pernah diberikan oleh Ibu tentang iman kepada hari kiamat. Masih ingat? Masih. Alhamdulillah kalau masih ingat, yaitu bagaimana kita seorang muslim ini bisa meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita ke berikutnya, yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Jadi materi ini di semester 2 di awal ya. Jadi insya Allah kita akan membahas materi ini. Kemudian saya ingin bertanya dulu, selama ini kalian pernah nggak pergi menghadiri undangan pernikahan? Pernah? Pernah. Terus ketika menghadiri pernikahan, apa yang kalian lihat gitu di sana? Pengantin, ada pengantin. Terus apa lagi? Makanan. Apa lagi? Tamu. Ya, khutbah nikah. Terus ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Jadi ini kalian sudah terbiasa melihat ya. Iya. Nah sekarang saya akan pelajari tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga ya. Kemudian kompetensi dasar di materi ini adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian indikatornya yang pertama adalah menjelaskan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian pernikahan. Kemudian menganalisis tujuan pernikahan. Kemudian menjelaskan hukum pernikahan. Jadi hukum-hukum pernikahan. Kemudian yang terakhir adalah menyebutkan orang-orang yang tidak boleh dinikahi, supaya nanti kalian bisa paham siapa yang boleh menikahi dan tidak boleh dinikahi. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pernikahan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis tujuan dari pernikahan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hukum pernikahan. Dan yang kelima, peserta didik dapat menyebutkan orang-orang yang tidak boleh dinikahi ya. Jadi ini tujuan dari pembelajaran kita. Dari tema ini maka saya akan memutarkan video kepada kalian dan silahkan diamati dan diteliti ya apa-apa yang dilakukan dalam video tersebut.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usikum bitaqwallah uzawwijuka bima amarallahu biimsakin aw tasrihim biisan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Holil yang terhormat Wali Hakim Kecamatan Cileunyi, saya minta kepada Bapak untuk menikahkan saya kepada Muhammad Zalza Kaisaria dengan mas kawin uang 832.019 rupiah telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad Zalza Kaisaria, saya Haji Holilullah, Wali Hakim Wilayah KUA Kecamatan Cileunyi, menikahkan Ratu Rafailda Maulidia Rosiana kepada Anda dengan mas kawin uang tunai 832.019 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratu Rafailda Maulidia Rosiana binti Syaiful Rafiq dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Mama, saya membayar mas kawin sebagaimana yang telah diikrarkan kepada waktu akad nikah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dunia dan akhirat. Saya terima mas kawin dari AA dan saya ridho ditikah. Mudah-mudahan mas kawin ini ada manfaatnya dunia dan akhirat. Jazakallahu khairan katsiran. Baiklah anak-anak, tadi sudah melihat videonya ya? Sudah diteliti? Alhamdulillah kalau sudah diteliti. Nah sekarang kita akan bergabung dengan kelompok masing-masing yang sudah ditetapkan. Kemudian itu ibu akan memberikan tugas tiap kelompok untuk dikerjakan. Kemudian setelah dikerjakan maka dipresentasikan di depan kelas hasil diskusi dengan kelompoknya ya. Ya. Sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya ya. Boleh buka HP kalian, cari jawabannya sesuai dengan permintaan. Boleh dibuka HP-nya, dicari jawabannya. Boleh sampai nanti tentukan siapa yang akan membacakan ya. Boleh ditulis ketuanya siapa, terus anggotanya siapa ya. Sudah bisa dicari-cari. Bagaimana? Sudah? Tapi cari-cari.
Gimana? Sudah? Di sini sudah? Ya. Gimana? Ada masalah? Sudah bisa? Gimana Rifki? Sudah? Kalau bingung dengan buku boleh dibuka Pak Boja. Jadi bisa pakai berbagai sumber ya. Apaan? Tadi sesuai. Iya ada yang kau mah. Astagfirullah. Iya. Siapa nanti yang baca ya? Kalau sudah terbata langsung saja ke album ayat 21, kemudian dari hadis Rasulullah SAW. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, alhamdulillah. Kalau begitu berarti kita akan presentasikan ya dari tiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Diserahkan kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pembahasan pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan secara bahasa arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tujuan pernikahan. 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.
Kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, untuk membentengi akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, untuk mendapatkan keturunan yang saleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Sekian hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar pernikahan. Dasar pernikahan terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dasar pernikahan terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berisi dasar hadis, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa dapat menjadi benteng dari nafsu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam Undang-Undang Pernikahan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Undang-Undang Pernikahan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Yaitu dibagi menjadi 4 kelompok. Pertama, keturunan. Kedua, pernikahan. Ketiga, persusuan. Dan terakhir, dikumpulkan atau dimadu. Pertama, keturunan, yaitu ada dari ibu dan seterusnya ke atas. 2. Anak perempuan dan seterusnya ke bawah. 3. Saudara perempuan atau sekandung, seayah atau seibu. 4. Bibi, saudara ibu, baik yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. 5. Bibi, saudara ayah, baik sekandung atau dengan perantaraan ayah atau ibu. 6. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah. 7. Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah. 2. Pernikahan, yaitu ibu, istrinya, mertua, dan seterusnya ke atas, baik ibu dari keturunan atau susuan. 2. Rabibah, yaitu anak tiri, anak istri yang dikawin dengan suami lain jika sudah bercampur dengan ibunya. 3. Istri ayah dan seterusnya ke atas. 4. Wanita-wanita yang pernah dikawini oleh ayah, kakek, datu sampai ke atas, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 4:22. 5. Istri anaknya yang laki-laki, menantu, dan seterusnya ke bawah. Persusuan, yaitu ibu yang menyusui. 2. Saudara perempuan yang mempunyai hubungan susuan. Dan yang terakhir, dikumpulkan atau dimadu. Pertama, saudara perempuan dari istri. 2. Bibi perempuan dari istri. 3. Keponakan perempuan dari istri. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan
mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu hukum pernikahan. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Wajib yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Kedua, sunnah yaitu orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Tiga, mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia, atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Empat, itu bagi orang yang yakin bahwa dirinya mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Sekian hasil dari diskusi kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bisa dipahami tentang hasil diskusi pada hari ini? Iya. Kalau sudah, berarti saya tinggal mengulang kembali supaya kalian lebih ingat lagi dan tidak lupa lagi tentang materi kita pada hari ini. Mulai dari pengertian nikah, ya. Nikah itu menurut bahasa adalah mengumpulkan atau menggabungkan, ya. Kemudian pengertian secara istilah adalah akad yang membolehkan atau yang menghalalkan hubungan suami istri ya. Jadi akad yang menghalalkan antara hubungan suami istri, ya. Kemudian kita lanjut dasar, ya. Dasar dari pernikahan. Jadi dasar pernikahan ada 3. Yang pertama adalah dasar dari Al-Qur'an, yaitu surah Ar-Rum ayat 21 seperti yang dibacakan oleh temanmu tadi. Kemudian yang kedua, dasar dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah perundang-undangan di Indonesia. Jadi ada 3 dasar tentang pernikahan di Indonesia, ya. Kemudian berikutnya tujuan pernikahan, ya. Jadi sebelum kalian memasuki pernikahan, kalian harus paham juga tentang tujuan pernikahan. Apa sih tujuan dari pernikahan? Kemudian yang keempat, mendapatkan keturunan. Ya, dengan pernikahan itu kalian insya Allah mendapatkan keturunan yang sah. Kemudian yang kelima, menyambung silaturahmi. Kemudian yang keenam, memperbaiki kualitas hidup. Dengan menikah kalian memperbaiki keturunan kalian dengan memilih calon yang terbaik. Ya. Kita lanjut hukum nikah. Jadi hukum nikah ini ada beberapa. Yang pertama ada yang wajib, ya. Yang wajib ini adalah bagi orang yang sudah mampu menikah kemudian tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka hukumnya menikah bagi dia adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah, yaitu bagi seorang laki-laki yang sudah punya keinginan menikah tapi masih bisa menahan hawa nafsunya, maka ini hukumnya bagi dia untuk menikah adalah sunnah. Kemudian ada juga mubah, ya. Yang mubah ini ketika orang ini yang berada pada posisi tengah-tengah, antara dia mau menikah juga biasa-biasa, tidak menikah juga biasa-biasa saja. Jadi dia hukumnya mubah. Kemudian masuk dalam hukum makruh, ya. Gitu. Kemudian terakhir adalah haram, ya. Yang hukumnya haram yaitu ketika seorang laki-laki ingin menikah kemudian ingin menyakiti calon istrinya, ya. Jadi keinginannya itu hanya untuk
menikah dan menyakiti pasangannya. Itulah yang diharamkan oleh Allah dalam menikah. Kemudian kriteria memilih jodoh sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, maka lihatlah karena hartanya. Kemudian yang kedua, karena kedudukannya. Kemudian yang ketiga, karena karena cantiknya. Kemudian yang terakhir adalah karena agamanya, ya. Jadi itu cara memilih jodoh. Kemudian tahapan pernikahan, ya. Jadi dalam menikah ada tahapan-tahapannya, ya. Yang pertama tahapannya itu adalah harus ta'aruf, ya. Jadi harus kenal dulu, mengenal calon pasangan dengan syarat sudah siap baik lahir dan batin untuk menikah. Maka dia wajib untuk ta'aruf. Jadi dia harus mengenal siapa yang mau dinikahi, dia harus kenal siapa yang mau dinikahi. Jadi bukan dalam artian pacaran, ya, dibawa ke sana kemari dan akhirnya tidak jadi menikah, ya. Jadi dalam agama kita tahapan pernikahan itu adalah ta'aruf, untuk dipertemukan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah siap menikah. Kemudian dipertemukan untuk menyamakan apakah nantinya dia bisa bersatu atau tidak, ya. Itu namanya ta'aruf. Jadi dipertemukan antara laki-laki dengan perempuan didampingi oleh pihak keluarga. Jadi bukan berdua-duaan, ya. Jadi dia berada dalam satu ruangan, kemudian ada keluarga dari laki-laki, ada keluarga dari perempuan, kemudian mereka silahkan menanyakan tentang apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Itulah ta'aruf. Jadi bukan dibawa kemana-mana, dibawa anaknya orang, ya. Kemudian ta'aruf ini bisa juga melalui keluarga atau sahabat. Kalau umpamanya malu ketemu, mungkin diutus keluarganya atau sahabatnya untuk menyelidiki calon pasangannya. Kira-kira sifatnya kalau di rumah, terus bagaimana kalau ketemu dengan orang banyak dan sebagainya. Maka diutuslah sahabatnya sebagai orang yang meneliti calonnya, ya, tahapan pernikahan. Kemudian yang kedua, konsultasi. Jadi tadi dengan ta'aruf, kemudian yang kedua adalah konsultasi. Seandainya kalian dalam ta'aruf tadi sudah ada gambaran, kemudian kalian masih bingung, maka carilah orang yang bisa diajak bicara, yang bisa memberikan kalian solusi supaya kalian mendapatkan keputusan yang jelas, ya. Kemudian yang berikutnya adalah istikharah, yaitu bagaimana kalian untuk menentukan pilihannya, apakah ini jodoh saya atau tidak. Maka kalian harus sholat istikharah, yaitu sholat meminta kepada Allah untuk menentukan apakah kalian diizinkan bersatu dengan dia atau tidak, ya, dengan tali pernikahan. Kemudian mahram, ya. Tadi temannya sudah sebutkan bahwa mahram itu ada mahram karena pernikahan, kemudian karena persaudaraan, dan mahram karena persusuan. Tadi sudah, ya, sudah paham, ya? Ya, insya Allah materi kita pada hari ini sudah selesai. Artinya kalian sudah mendapatkan mulai dari pengertian sampai orang yang tidak boleh dinikahi, kalian sudah paham, ya? Sudah, ya? Baiklah, kalau begitu saya akan memberikan kesempatan kepada kalian yang ingin bertanya. Silahkan bertanya, ya? Ya, silahkan. Ya. Bagaimana kriteria memilih pasangan? Ya, makasih. Pertanyaan: bagaimana kriteria memilih pasangan? Di antara kalian ada yang mau jawab pertanyaan dari temannya? Ya, silakan, Hani Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sidan. Dari yang saya ketahui dari hadis Rasulullah SAW, wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukannya, yang ketiga karena parasnya, dan yang keamanannya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Sidan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Sidan, sudah bisa? Insya Allah, alhamdulillah sudah paham, ya. Sampai di sini sudah paham semua, ya? Iya, baiklah kalau begitu. Dari pertemuan kita ini mulai dari awal sampai sekarang materinya syar'i, kesimpulan materi hari ini.
yaitu mengumpulkan atau menjodohkan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti nikah bisa diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan dengan resmi. Hukum pernikahan ini terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Dan dalam pernikahan ada beberapa orang yang tidak boleh dinikahi, diantaranya yang pertama ibu istrinya atau mertuanya, dan seterusnya ke atas baik ibu dan keturunan atau susuan. Yang kedua saudara perempuan dari istri, ketiga anak perempuan, dan seterusnya ke bawah. Keempat saudara yang mempunyai hubungan susuan. Itulah yang bisa saya sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena materinya sudah selesai, kemudian sudah paham semua. Nah, sebagai tugas untuk pekan depan, saya akan memberikan tugas ya. Silahkan dicari tentang kewajiban suami istri ya. Kewajiban suami istri, kemudian kewajiban bersama ya. Jadi ada kewajiban suami terhadap istrinya, terus kewajiban istri terhadap suaminya, dan kewajiban bersama suami istri ya. Ya, itu untuk tugas pekan depan. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang itu. Untuk itu, setelah sudah tulis semua tugasnya, kalau sudah, maka kita akan menutup pelajaran ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, pertemuan kita sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.